Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Saleh Kurniawan dengan NPM 22421044 dari Fakultas Ilmu Komputer Informatika. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital pada tugas UAS kali ini. Itu diharapkan peserta didiknya untuk membuat GUI aplikasi menggunakan MATLAB App Designer. Jadi mungkin penjelasan awalnya dulu ya. Saya izin menjelaskan tentang MATLAB App Designer sendiri. Jadi MATLAB App Designer itu merupakan tools bawaan dari MATLAB untuk membuat antarmuka pengguna gitu ya, graphical user interface secara visual dan interaktif. Jadi user bisa membuat aplikasi secara drag and drop. Di sini contoh komponennya. Di sini contoh komponennya ada button, kemudian drop down, kemudian ada akses ya, dan ada panelnya untuk containing semua data komponen yang ada di sini. Jadi gitu untuk pengenalan tentang App Designer. Jadi dia adalah komponen yang banyak banget isinya komponen. Itu bisa dipakai dan nanti untuk codingnya juga dia bisa buat function callback dari masing-masing datanya. Kemudian tugas selanjutnya yaitu membuat sebuah tampilan aplikasinya. Nah di sini desain secara abstraknya yang bakalan dibuat nanti ada panel, kemudian ada button untuk upload image, kemudian di sini ada bagian image preview setelah kita upload. Terus di sini ada beberapa drop down untuk melakukan klasifikasi gambarnya. Kemudian ketika di button run-nya diklik, itu bakalan muncul hasil dari histogram dari gambar yang udah diklasifikasi. Di sini contoh aplikasi yang udah jadi dari pembuatan hasil dari MATLAB App Designer-nya. Kalau kita upload gambar, kemudian kita pilih drop down sesuai dengan kriterianya. Misalkan di sini ada complement, terus ada histogram 1, kemudian untuk tipenya yang RGB. Kalau di run maka muncul hasil klasifikasi gambarnya dari image hastic, image itu histogram, kemudian muncul grafiknya di bawah kanan. Oke, mungkin kita coba langsung praktek. Nah di sini sudah muncul tampilan dari di sini menggunakan browser desktop ya. Untuk desktop juga bisa di sini. Nah di bagian kanan atas ada panel apps. Di sini ada design apps. Nah maka akan ke redirect ke tampilan atau workspace-nya. Di sini ada canvas. Nah di sini adalah contoh aplikasi yang udah jadi. Kita bakalan buat baru lagi di sini, buat project baru. Kita akan ikuti sesuai dengan abstraknya di sini. Itu ada panel, paling depan ada panel, kemudian ada button, ada 3 drop down, kemudian ada button lagi. Oke, mungkin satu-satu kita akan praktek. Di sebelah kanan, di sebelah kiri maksudnya, di sebelah kiri ada komponen library. Di sini ada banyak banget library yang bisa kita gunain. Contohnya adalah panel. Nah, di sini ada containers, dia dalam grouping dalam containers. Sini panelnya kita drag and drop. Ini kita sesuaikan dengan lebar dari aplikasi GUI yang akan kita buat. Nah, kemudian sudah untuk panel,
Di sini kita butuh dua button, upload image dan untuk ngerun ya. Di komponen library kita cari di bagian search ada button. Untuk button kita drag and drop. Ini bisa untuk height-nya bisa disesuaikan. Nah, di sini ada teks atau placeholder dari buttonnya sendiri, itu namanya kita ubah menjadi upload image. Nah, kemudian kita bakal tambah satu button lagi untuk bagian ngerun. Bagian run. Untuk button run sendiri, ketika kita udah isi data upload gambarnya, kemudian kita sudah pilih beberapa opsi dari pilihan dropdown tersebut, ketika di run maka gambarnya akan muncul seperti ini. Jadi itu untuk fungsinya. Kita akan buat nanti setelah pembuatan desainnya selesai. Kemudian di sini ada 3 dropdown dan 2 akses. Komponen library kita cari dropdown. Kita copy 3 dropdown. Oke. Di sini dropdownnya sudah ada, tapi kita nggak perlu label sepertinya. Kita nggak perlu data ini, bisa kita delete di bagian sini untuk labelnya, atau dikosongin aja nih labelnya. Kita kosongin semua label. Kita sesuaiin jarak antara option dengan buttonnya agar sejajar. Oke. Ini udah cukup rapi. Sekarang kita akan isi bagian dropdown. Nah, untuk di dropdown, ketika kita pilih, itu kan bakalan muncul beberapa data ya. Nah, di sini kita coba lihat dari sini. Untuk datanya ada apa aja. Di sebelah sini ada items. Di sebelah kanan komponen browser. Di sini ada beberapa dropdown itemsnya. Kita akan sesuaikan ke aplikasi kita. Di sini ada normal, kemudian enter untuk items kedua, yaitu ada complement. Oke, ini hanya di enter, nggak pakai koma ataupun titik gitu ya. Sini kita. Nah, kemudian di dropdown kedua, di sini ada 2 items, histogram 1 dan histogram 2. Kita akan sesuaikan lagi di bagian items, di komponen browse, kemudian ada dropdown di bagian items, kita ubah optionnya menjadi histogram 1 dan histogram 2. Kalau udah di luar dari itemsnya, maka dia akan ke save. Nah, kemudian untuk option ketiga kita bakalan lihat lagi. Di sini ada RGB, grayscale, dan binary. Kita akan sesuaikan. RGB,
grayscale dan binary. Nah, di sini kita bisa coba running dulu ya untuk satu kode program ini. Nah, kalau kita running dia bakalan ke redirect ke MATLAB home-nya ya. Nah, ini contoh yang udah kita buat nih. Nah, dia udah bisa select di drop down-nya, kita udah bisa pilih beberapa opsi. Di sini kita bisa pilih. Nah, tapi untuk function dari masing-masing button-nya kita belum punya ya. Oke, kita bakalan lanjut ke designer lagi. Nah, di sini kan kita masih kurang untuk komponen access. Kita bakalan tambahin di bagian komponen library. Itu kita bisa cari namanya access. Kita butuh dua akses. Yang pertama untuk nampilin preview gambarnya, yang kedua untuk nampilin statistik atau chartnya dari hasil klasifikasinya. Untuk tampilan bisa disesuaikan sesuai dengan lebar screen, jadi nggak ngebuat terlalu besar dan terlalu kecil. Untuk title bisa diubah di pada bagian browse komponen di axis. Di sini ada title string, itu bisa diubah namanya jadi image dan histogram. Yang kedua kita ubah namanya histogram. Oke, kita coba running ulang untuk melihat hasil dari komponen yang udah kita buat di aplikasi yang baru. Nah, ini merupakan tampilan previewnya ya. Nah, di sini untuk ketika kita pilih upload image, nanti di sini gambarnya bakalan muncul secara langsung previewnya. Gitu. Kita bakal buat fungsi untuk nge-upload gambarnya dulu. Nah, di sini kode yang udah pernah dibahas di kelas sebelumnya. Ini mungkin bakalan kita coding ke dalam kode view ini di bagian toolbar aplikasinya. Nah, di sini ini untuk codingnya kita akan sesuaikan. Nah, untuk memulai coding kita bakalan bisa seleksi dulu buttonnya, kemudian di tab 2 jari itu di sini ada bagian callbacks. Kita bakalan nambahin function callback untuk button upload image. Nah, jadi ketika kita klik ini, dia bakalan ngebuatin kode baru. Nah, kalau misalkan di sini kan kita nambah nih, karena ini belum pernah dibuat sama sekali. Di bagian kode view-nya juga belum ada tempat untuk naruh function tersebut gitu. Nah, jadi ketika kita klik kanan gini atau di tab 2 jari gitu ya, di callback sini ada, dia bakal nambahin function untuk ngeeksekusi ketika tombol itu dipencet gitu, ditekan, dia bikin callback gitu. Nah, di sini kita coba bakalan mulai codingnya.
kita akan pilih gambarnya dulu ya. Yang pertama, di sini kita ada structuring function, yaitu ada dari parameter pertama ada file, kemudian ada path dari fungsi UI get file, UI get file. Nah, itu ya, UI get file. Ini kita kasih yang error. Ini belum digunain ya, jadi dia kena hasilnya gitu ya kalau di JavaScript. Oke, kita lanjut lagi. Di parameter pertama kita tentuin dulu nih ekstensi apa aja yang diperbolehi di dalam UI get file. Di sini ada JPEG, PNG, dan BMP. Jadi parameter pertama kita buka kurung awal, kemudian di sini ada string ya. Oke. String di dalamnya kita butuh bintang .jpeg. Bintang ini adalah nama file yang bakalan kita terima. Jadi kalau misalkan contohnya ada image.jpg gitu, terus image 2, image 3, dan lain-lain, ini kan pastinya dynamic ya, dari masing-masing file kita pasti berbeda gitu kan gambarnya. Nah, jadi dia bakalan nge-allow apapun itu yang ekstensi ujungnya .jpeg gitu. Jadi dia nggak peduli nih nama file kita itu apa, misalkan Apple, itu tetap diterima gitu. Dan itu pun bahkan terjadi ketika kita gunain di PNG dan BMP nya. Oke. Oh, ini dikasih ini ya, ada semikolon, itu bukan kayak koma tapi semikolon. Oke. Di parameter kedua kita kasih custom image nya nih, atau ini ya, title-nya gitu. Jadi di sini adalah image file, kemudian kita sekarang masuk ke dalam pengecekan nih. Kalau misalkan dia gambarnya kosong atau is equals, filenya itu masih 0 gitu ya. Kalau kita udah isi gambar, dia file ini bakalan keisi jadi 1 gitu. Karena ini single file ya mungkin, jadi dia cuma 1 atau 0 gitu. Terus kita bakalan nampilin UI alert kalau misalkan kita nggak milih gambar. Nanti muncul keterangannya file error, title-nya, kemudian no image selected, itu custom message-nya. Itu bakalan coding lagi. Ini kasih tab 1 kali ya, boleh di tab. If is equals ya, oh nggak pakai ya, is equals file no. Nah, dalamnya kita mau ngapain nih? Kalau gambarnya 0, kita nampilin UI alert ya. UI alert dari add figure. Nah, add figure itu di mana tuh kira-kira? Jadi di sini kita dideklarasiin secara otomatis ya properti apa aja yang ada di dalam design view-nya nih. Jadi setiap beberapa komponen yang dimasukin ke dalam panel itu bakalan dideklarasiin masing-masing kayak ID-nya gitu ya ibaratnya. Jadi masing-masing ini ada beberapa ID-nya. Jadi kalau kita mau ngarahin gitu, kalau tombol ini diklik ini bakalan kenapa gitu terjadi, itu kita bisa pakai beberapa ID yang ada di sini gitu. Image punya UI access 1 gitu misalkan, Instagram punya UI access 2, pasti kan semuanya ada ID-nya gitu, jadi mereka unik gitu. Oke. Nah, kemudian UI alert itu kita bakalan
menggunakan app.ui figure. UI figure. Nah, ini ya, UI figure kita pakai yang ini. Kemudian message-nya kita isi dengan no image selected. Atau kita pakai bahasa Indonesia deh. Belum ada gambar dipilih. Kemudian parameter ketiganya itu titelnya. Kita file error gitu. Ini boleh deh. Selanjutnya kita bakalan try catch ya untuk dari masing-masing gambarnya itu. Kalau misalkan kita udah ngelewatin ini, udah ngupload gambarnya, pasti kan kita nggak bakalan ke eksekusi nih kode ini. Sekarang kita masuk ke dalam try catch-nya. Jadi image-nya bakal diapain nih? Kita bakalan save ke dalam variabel image imread dari dari file imread fulfill. Oke, itu dalamnya ada function full file. Nah, kemudian kita bakalan cek nih, image-nya harus berupa gambar yang RGB gitu ya. Jadi kalau gambar selain RGB itu kita bakalan tolak. Image if size image get itu bakalan return UI alert lagi. Di UI figure. Mohon kemudian di sini ada invalid gambarnya. Valid image titik com. Oh, di sini kita harus return supaya kodenya berhenti di sini. Ini juga jangan lupa di return. Nah, kalau udah, kita bakalan show image-nya ke sini. Jadi kalau kita udah upload, gambarnya bakal muncul di sini. Caranya itu di kode yang ini. I'm show image ke dalam app UI access. I'm show img-nya, terus parent-nya spatial referencing map parent, ada beberapa opsi sih kayaknya. Nah, ini kita pilih yang parent ya. Kemudian di parameter ketiga itu kita bakalan mau nampilin di mana tuh? Kita bakalan tampilin di UI access, di pp UI access. Oke. Kemudian di sini kita setelah nampilin gambar kan nggak mungkin tuh di sini cuma nge-preview doang ya. Kita kan bakalan lanjutin gambarnya ke histogram. Nah, jadi kita bakalan save datanya itu ke user data. Caranya di dalam app itu ada property namanya upload image button
Nah, gitu. Image button dot nggak muncul saran. Upload image button dot user data. User datanya kapital, kemudian save image-nya. Nah, kita belum lanjutin ke catch-nya. Ini kalau try adalah kode yang berhasil gitu ya. Try catch kan gitu ya konsepnya. Kemudian kita masuk ke dalam catch-nya. Kalau misalkan ada error nih waktu kita ngebaca data, maksudnya nge-preview gambar ini setelah diupload, itu kita bakalan munculin lagi nih UI alert. Jadi add UI figure ya. Itu kita kasih ini aja deh. Error menampilkan review gambar error image. Nah, gini ya. Sekarang kita coba running kodenya. Nah, sekarang kita coba upload image. Di sini kita coba gambar apel ya. Mohon upload gambar JPG. Oh, ini kita kurang ya kodenya. Di bagian sini kita kurang ini untuk ngambil sisa bagi sini kayaknya. Terus kita running datanya. Harusnya work ya. Harusnya jalan sini kodenya. Nah, gambarnya ke-upload ya. Tapi untuk action kita ubah klasifikasi gambarnya ini belum nih. Kita bakalan lanjutin ke kode run ini. Untuk upload gambar kita udah bisa ya. Nah, untuk yang di upload image button ketika kita klik gitu, itu udah finish ya. Sekarang kita bakalan close kodenya. Kita pindah ke design view. Di bagian run ini kita buat lagi, tambahin function untuk buat running button ini. Nah, dia bakal nambahin di bawah button function push ini waktu kita ngupload image button. Di sini dia ngasih tahu nih juga ada komennya, itu run button. Jadi ini fungsi untuk nge-run button, di sini fungsi untuk upload image button. Kita bakalan lihat kodenya. Kode yang kedua agak lumayan panjang nih. Nah, pertama kita yang di sebelumnya kan kita udah nge-save gambar ke user data nih. Ketika kita berhasil nge-preview, kita juga nyimpan datanya ke dalam user data. Nah, di sini kita bakalan panggil lagi. Image-nya itu ngedeklarasiin variabel dari upload image button user data. Jadi kalau misalkan user datanya ada, kita lanjut ke kode selanjutnya nih. Kita nge-convert image sesuai dengan pilihan dari dropdown yang ketiga, dari dropdown yang ini. Yang ini sih, dropdown ketiga.
gitu kan. Tapi kalau misalkan belum ada nih gambarnya, kita belum pernah upload sama sekali, terus kita pencet run gitu ya, dia bakalan muncul dialog bahwa kita belum pernah upload gitu. Jadi tolong upload dulu gambarnya, kemudian kita return lagi. Sekarang kita coba implementasi kodenya di function run image, yaitu kita ambil dari add upload image ya, upload image button dot user data. Oke. Terus kalau misalkan if image apa tadi ya, is empty, kita pakai is empty image, kita bakalan UI alert ke figure. Jangan lupa di end ya. Nah, ini kalau udah, kita bakalan lanjut ke kode selanjutnya nih. Dia bakalan nge-convert image nih. Kita buat komentar untuk kodenya, convert image. Nah, kita bakalan buat variabel untuk membaca hasil dari pilihan item yang ada di sini. Nah, di sini kita punya 3 pilihan ya, ada RGB, grayscale, binary. Nah, itu kita bisa masukin ke dalam variabel ini dengan cara ini ya, add dropdown 3.value. strtrim ini kalau kita mau ngehapus spasi gitu ya. Misalkan di sini kita ada gray spasi scale gitu. Nah, fungsi strtrim itu menghapus spasi dari string yang ada di sini. Gitu. Kita balikin lagi. Nah, di sini kita strtrim, kemudian dari add dropdown 3 dot value, kita ambil value nya gitu. Nah, kemudian kita pakai switch case nih di sini. Kalau misalkan gambarnya grayscale ya, hasil dari dropdown 3 ini grayscale, kita image processornya kita jadiin image to gray. Terus kalau binary kita image to binary. Kalau misalkan nggak pilih salah satu dari itu, kita biarin aja defaultnya. Nah, untuk defaultnya kayaknya RGB ya di sini. Nah, defaultnya RGB. Kita bakalan coding di sini switch sama N dulu ya. Nah, case nya misalnya dia pilih grayscale, kita mau ngapain nih? Kalau misalkan dia pilih grayscale, img processnya gray to gray ya, dari img tes lagi. Oh, switchnya ini ya, switchnya kita perlu variabelnya, jadi variabelnya dicek nih. Terus kita ubah ke binary, image processornya jadi binarize variabel image. Terus kalau otherwise ya, image processornya jadi ini saja, defaultnya RGB berarti. Oke,
Oh, ini aim to gray dulu ya. Oke. Di sini masih ada ini unused ya, unused variable. Kita belum pakai variable ini dimanapun, so kita bakal lanjut ke prosesnya nih. Nah, sekarang kita bakalan ngecek lagi nih prosesnya. Nah, di sini kan kita ada di drop down yang pertama ada variabel normal sama komplementnya. Nah, kita bakalan buat kode untuk cek proses berikut. If start clean ya, dari add drop dari drop down dot value itu kalau dia komplement ya, maka I'm complement. Ini sebenarnya sama kayak switch case, tapi karena ini cuma satu ya, jadi nggak banyak kondisi, jadi kita perlu pakai if aja udah cukup dibanding kita ngegunain switch case gitu. Jadi di sini if aja kita udah cukup sih sebenarnya kalau satu kondisi. Dia komplement ya, komplement, maka image CSS-nya jadi komplement dari image. Oh, oke. Jadi setelah kita ubah dia jadi pilihan grayscale, binary, ataupun dari RGB-nya sendiri, kita lanjutin ke proses dia untuk nge-complement gambarnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan image prosesnya udah oke nih di atas, kan pasti dapat hasilnya tuh. Apakah di RGB aja kalau nggak dipilih, kemudian apakah dia binary aja, ataupun jadi grayscale gitu. Nah, di sini kita bakalan ubah gambarnya jadi image processor. Jadi sebelum ditampilkan hasil akhirnya kita bakalan complement. Kemudian nge-show ke UI access nih. Jadi tadi kan gambar setelah diupload gambarnya masih original ya. Misalnya gambar apelnya kan ada warna merah, kemudian daunnya warna hijau. Nah, itu kan dia masih original gitu. Ketika kita run, ketika kita pilih juga nih drop down ya, itu bakalan nge-replace gambarnya, diklasifikasiin dulu, entah dia berubah jadi warna grey ataupun binary jadi hitam putih gitu. Nah, itu bakalan ke override gitu ya, dia ketimpah gambar image-nya. Jadi di sini contohnya nih, I'm show image process ke parent dari app UI access. Kita coba. I'm show parameter ke pertamanya image processnya. Kemudian ke UI access. Gini ya, kita coba save dulu, terus kita running. Nah, sekarang kita coba upload gambarnya.
Nah, ketika kita upload nih, gambar ini bakalan masih original warnanya. Dia bakalan warna merah gitu ya Mas Yan, untuk gambar apelnya nih. Tuh. Tapi kalau kita udah ubah dia jadi binary misalnya nih, dia bakalan berubah warnanya Mas Yan. Masih ada errornya di sini. Input value ya, F nya gede ya, hitam. Oke, kita running ulang. Ini juga ya, value terus oke, kita running ulang untuk codingnya. Nah, kita bakalan upload gambar yang tadi ya, gambar apel. Nah, di sini udah muncul gambar original ya. Nah, saat kita pilih grayscale ataupun binary, ini harusnya dia berubah ya gambarnya. Nah, untuk grayscale dia bakalan berubah jadi kayak kelabu gitu ya warnanya, kayak agak abu. Terus kalau binary, dia lebih berubah lagi. Anti gray. Oh, ini salah. Oke, sorry. Coba upload lagi. Kita pilih yang binary, dia akan berubah jadi hitam putih gambarnya. Nah, untuk data ke histogram kita belum munculin ya, kita akan coba di kode selanjutnya. Di kode paling bawah setelah I'm show, kita tambah kode untuk histogram. Nah, di sini kita nge-clear dulu ya, untuk panel yang UI access-nya kita clear dulu menggunakan CLA nih, app.access. Kemudian kita lanjut ke switch case-nya kayak tadi ya, kita switch case histogram 1, apakah pilih histogram 1 atau histogram 2 gitu. Switch ke dengan drop down 2.value. Yes, jika dia pilih histogram 1, maka dia ngapain gitu. Di sini kita ketika milih histogram 1, pada image prosesnya kita ubah dia jadi RGB gitu ya. Nah, ini untuk kode case histogram 1-nya, if size nya ini proses 3 ya ini sama dengan true, mau ngapain ya di sini. Kita mau nampilin chartnya ya di sini. Histogram dari image processor
Ini ada error ya, kenapa nih? Oke. Bar UI axis 2. Nah, ini apa ya? Masalah. Gini. Akses. Oke. Kemudian kalau else colornya RGB. Oke. Else belum kode N, jadi kita coding di dalam sini. Oke. Colors RGB. Ini for loop. Backgroundnya itu next. Ini salah, jangan image-nya his histogram ya. Ini processor. Terus nampilin plot ya di dalam bar chart tadi. Add UI access colors, kemudian colornya RGB. Access 2, kemudian colornya terus di bawah hold ini, terus hold ini untuk ngebuka ini kali ya, bar chartnya ya. Hold. Kita off nih. Di on ini off. Oke. Untuk yang histogram 1 kita udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke histogram 2. Jadi jika size dari ini prosesnya kita bakalan ubah dia jadi gray ya, gambarnya. Warna dari plotnya nih.
Sudah ya. Sini kita coba save, terus jalanin codingnya. Nah, di sini kita coba upload gambar yang tadi ya, gambar apelnya. Akan muncul histogramnya di bawah axis 2-nya. Normal, kita coba grayscale. Ini bar chartnya ya, bakalan muncul nih kayak gini. Kita coba ubah ke binary. Nah, kalau binary dia muncul juga ya. Nah, muncul plot barnya. Kalau coba histogram 2, nah dia bakalan muncul juga nih grayscale. Atau dia coba complement. Nah, bar chartnya akan berubah-ubah sesuai dengan hasil klasifikasi dari beberapa parameter yang ada di item dropdown 1, 2, dan 3. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila video ini terdapat kesalahan dan durasi yang sangat panjang, karena presentasi ini langsung dengan implementasi coding dan hasil secara real time. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.